Oke, gas, 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 gas. Awas. Bab 441 Cinta sejati itu menyentuh mustahil. Ini benar-benar mustahil, tunjukkan padaku. Aso mengambil kontrak itu dan melihat kalimat itu terlebih dahulu, dan jantungnya langsung berdebar kencang. Setelah dia membaca semua isi di dalamnya, dia duduk di kursi dan tiba-tiba merasa lesu. Untuk waktu yang lama, Ji-Fei, aku ingin menuntutmu, kamu melakukan penipuan. Hati saya berdarah ketika saya memikirkan bahwa 100 miliar saya hilang. Silakan dan tuntut. Semua transaksi antara saya dan Anda bersifat sukarela dan adil, terbuka dan adil. Grup Lee memiliki perjanjian ini dan jika Anda tidak memberitahu saya, Anda melakukan penipuan. Maaf, aku tidak tahu kamu mengakuisisi Grup Lee karena kamu juga tidak memberitahuku. Aso, saya baru saja menjual tanah di zona pengembangan, dan saya jelaskan bahwa itu dijual ke Grup Lee. Itu juga 100 miliar yang Anda bayarkan secara sukarela. Bukankah urusan saya untuk memintanya? Aso merasa seperti ada api yang berkobar hebat di perutnya. Ji-Fei, kamu pasti akan mati dengan menyedihkan. Kamu penjahat yang berbahaya. Aku. Aso, jika kamu tidak berbahaya, mengapa kamu mengakui Lee Group? Jika kamu tidak berbahaya, mengapa kamu membeli begitu banyak rumah bekas di kota Ninghai? Bahkan jika kamu berbahaya, aku bukan tandinganmu. Petik 2. Ji-Fei berkata sambil tersenyum. Buku Ji-Fei memang sangat nyata, namun mendengarnya di telinga Aso sangatlah mengasyikkan. Rasanya mataku semakin gelap, dan bahkan sosok di depanku pun bergetar. Dia sudah waspada terhadap Ji-Fei kali ini, tapi dia tidak menyangka Ji-Fei akan memberikan kejutan besar padanya. Oh, Aso, aku ingin mengingatkanmu bahwa menurut kontrak, Gunung Phoenix juga ditandatangani antara Grup Lee dan pemerintah kota Ninghai, dan Gunung Phoenix juga milikku. Engah, begitu kata-kata Ji-Fei keluar, Aso memuntahkan seteguk darah dengan marah. Pandangannya menjadi gelap, dan dia hampir jatuh ke tanah. Aso, kalau kamu merasa ditipu, kamu bisa menuntut Li Boli, dialah yang menipu kamu dan itu tidak ada hubungannya denganku. Aso dengan cepat berpegangan pada tepi meja agar dia tidak terjatuh. Ji-Fei memandang Li Ruoshi dan berkata, sayang, Grup Lee adalah hadiah pertunangan yang kuberikan padamu 5 tahun lalu. Sekarang kamu dapat menerimanya. Ji-Fei, kamu, Li Ruoshi tidak bisa berkata apa-apa lagi dan melemparkan dirinya ke pelukan Ji-Fei dan menangis dengan sedihnya. Dia tidak menyangka Ji-Fei akan memberinya kejutan sebesar itu. Dia tidak pernah menyangka Ji-Fei akan begitu mencintainya. Kebahagiaan, bergerak, patah, bang-bang, Cui Ziguo adalah orang pertama yang bertepuk tangan, dan kemudian semua orang di ruangan itu mengikutinya. Apa itu cinta? Ini cinta. Apa itu cinta? Ini cinta. Engah tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Aso memuntahkan seteguk darah dan terjatuh ke belakang. Ledakan itu menghantam tanah dengan keras, dan seluruh orang tidak sadarkan diri. Ketua, Ansi Lixiang bereaksi saat ini, bergegas, mengambil Aso, dan memandang Ji-Fei dan yang lainnya dengan marah. Kamu sedang menunggu. Keluarlah dengan tergesa-gesa. Dengan semua orang tertinggal di ruangan, Zhao Yuntian memandang Ji-Fei. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan keponakannya. Ji-Fei memeluk Li Ruoshi dan berbisik, sayang, ada sesuatu yang ingin aku ambil keputusan sendiri secara pribadi. Bisakah kamu setuju? Meskipun Li Ruoshi tidak tahu tentang apa itu, dia tetap mengangguk, saya setuju. Menurutnya,
Meski diminta mencium Ji Fei di depan umum, dia akan setuju. Karena suami ini hebat sekali, Ji Fei mengangguk sambil tersenyum dan melihat ke arah Zhao Yuntian di tempat kejadian. Saya berencana menggunakan semua 10 miliar rumah bekas yang diperoleh oleh grup Li sebagai rumah sewa rendah dan menyewakannya kepada orang miskin yang membutuhkan bantuan di Ninghai, kota. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh tempat menjadi sunyi. Suasananya begitu sunyi seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitarnya. Semua orang membuka mulut dan melebarkan mata, tidak tahu harus berkata apa. Li Ruoxi juga menatap Ji Fei dengan mata berkaca-kaca. Ji Fei menggaruk kepalanya karena malu. Saya adalah menantu rumahan dan tidak berhak mengambil keputusan. Namun, istri saya setuju. Engah. Puff. Li Ruoxi merasa geli. Hahaha. Semua orang di tempat kejadian juga tertawa. Semua orang mengacungkan jempol pada Ji Fei. Sebagai pemimpin, mereka semua tergerak oleh keputusan Ji Fei, dan mata mereka bahkan menjadi basah. Tanpa diduga, Ji Fei akhirnya memanfaatkan menantu yang datang ke rumah untuk membuat semua orang langsung rileks. Ini kecerdasan emosional. Kalau dipikir-pikir, jika bukan karena Ji Fei, pemerintah kota Ninghai akan terpukul oleh satu harga rumah. Namun Ji Fei berperan sebagai dalang di balik aso di tengah tepuk tangan. Mengenai kecerdasan emosional, saya mengirimkan hadiah sebesar itu kepada keluarga Li 5 tahun lalu, hadiah yang sangat besar, cinta ini, makna ini. Menyentuh langit dan bumi. Bos, silakan berangkat kerja dulu, saya harus pulang untuk diinterogasi oleh istri saya. Ji Fei berdiri sambil tersenyum dan menarik Li Ruoxi keluar. Dia meninggalkan semua orang dengan sosok yang tinggi dan tidak terjangkau. Ji Fei, ini adalah pemuda paling luar biasa yang pernah mereka lihat. Orang-orang yang mengetahui hubungan antara Ji Fei dan wali kota Zhao sekarang memandangnya dengan lebih hormat. Li Boyang duduk di dalam mobil, masih sangat bersemangat, dan akhirnya menatap Ji Fei. Kami sudah memesan meja di Hotel Ninghai malam ini. Kami akan mabuk bersama malam ini. Ayah, berhenti minum. Ji Fei langsung menutup mulut Li Ruoxi dan buru-buru berkata tidak masalah. Ayo mabuk dan berhenti. Dialah yang paling mampu memahami psikologi kompleks Li Boyang. Dialah yang mewujudkan impian Li Boyang. Dan dialah yang membantu Li Boyang mencapai kejayaannya. Sekarang semuanya telah terungkap. Li Boyang tentu saja akan sangat bahagia dan bersemangat. Bukan hanya dia, tapi juga diriku sendiri. Bukankah sama? Mereka bertiga langsung pulang. Ketika Jiang Qing mengetahui semua ini, dia terus menangis. Akhirnya, pegang tangan Ji Fei, anak baik, kamu anak yang baik, kamu adalah putra ibuku. Dia memeluk Ji Fei dan menangis dengan sedihnya. Dia paling tahu suka dan duka Li Boyang mewujudkan mimpinya di Li Group. Sebagai pembuat mimpi asli, Ji Fei sangat mencintai putrinya dan tanpa penyesalan. Dia sangat tersentuh oleh persahabatan ini. Bahkan Hu Suiyao tidak bisa menahan tangisnya setelah mendengarnya. Mereka menghubungi Sui Muhan, Feng Huang, Qi Yuan dan lainnya dan setuju untuk merayakannya dengan baik malam itu. Ji Fei tidak menghentikannya. Aso sedang berbaring di ranjang rumah sakit saat ini. Dia baru saja bangun. Matanya kosong dan ekspresinya kesepian. Ketua, saya sudah menghubungi Yang Guo. Mereka akan segera mengirim seseorang. Malam ini, kita harus membunuh Ji Fei dengan cara apapun. Cahaya dingin muncul di mata kosong Aso, dan dia mengangguk. Li Xiang, terserah kamu. Jangan khawatir, aku akan membuat mereka mati parah. Ansi Li Xiang mengepalkan tangannya. Aso memejamkan mata.
Ini pertama kalinya dia dikalahkan secara menyedihkan. Bab 442 Tong Tong meramalkan kedatangan si pembunuh. Di aula VIP Hotel Ninghai, Ruosi sangat beruntung karena Tuan Ji menyiapkan hadiah seperti itu untukmu 5 tahun lalu. Ini benar-benar hadiah yang murah hati. Sui Muhan diberkati dengan senyuman di wajahnya. Hu Sueyao merasa sangat kecewa, tetapi senyuman muncul di wajahnya. Saudara Ji Fei, apakah kamu selalu memikirkan tentang saudari Ruosi selama bertahun-tahun? Ji Fei dan Li Ruosi berpegangan tangan satu sama lain dan menjadi fokus pembicaraan dan tawa semua orang. Dia bisa melihat kerumitan dalam hati Sui Muhan. Berpikir bahwa dia mengatakan bahwa Tong Tong agak tidak bisa dimengerti. Dia sebenarnya sangat bersimpati. Tiba-tiba berpikir bahwa pria misterius itu meminta Qiangxi untuk membiarkan hubungannya dengan Sui Muhan berjalan sebagaimana mestinya. Rasa dingin melonjak di punggungnya. Dia bahkan memiliki keinginan untuk melakukan tes garis ayah dengan Tong Tong. Akhirnya, saya segera menyerah. Ide ini terlalu buruk. Adapun pertanyaan Hu Sueyao, dia mengabaikannya begitu saja. Melihat diamnya Ji Fei, Li Ruosi berkata dengan arogan, jika aku tahu dia pria yang licik, aku tidak akan setuju untuk menikah dengannya. Kamu tidak tahu kalau saat aku ingin bunuh diri, dia begitu naif dan bodoh saat menyelamatkanku. Itu membuat orang marah hanya dengan melihatnya. Memikirkan kembali masa lalu, Ji Fei tahu bahwa dialah yang dia pikirkan, tapi dia selalu sengaja menggunakannya untuk mengganggu dirinya sendiri karena dia menyukai seorang gadis berusia 8 tahun. Dia merasa tidak bahagia di dalam hatinya. Biar ku beritahu kamu, Ji Fei penuh dengan kejahatan dan kelicikan. Ji Fei sangat menyukai tsundere Li Ruoxi dengan sedikit rasa cemburu, dan bahkan lebih mabuk. Seperti inilah rasanya cinta. Dengan menggunakan sedikit tenaga, dia meremas tangan Li Ruoxi. Li Ruoxi bahagia di dalam hatinya, tapi dengan sengaja memasang ekspresi buruk di wajahnya. Ji Fei berseri-seri. Hal ini membuat Hu Sueyao semakin cemburu, dan dia mengedipkan matanya. Saudari Ruoxi, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak menginginkan saudara Ji Fei, saya yakin banyak orang akan buru-buru mendapatkannya. Anda tidak tahu, saudara Ji Fei berkendara ke sekolah kami, saya tidak tahu berapa banyak wanita yang ingin masuk ke mobilnya. Ji Fei, dia menatap Hu Sueyao dengan tajam. Li Ruoxi tidak mengetahui beberapa hal yang telah dia lakukan dengan Hu Sueyao sebelumnya. Jika dia tahu bahwa dia pergi ke sekolah untuk pamer, dia mungkin akan cemburu lagi. Namun, saya percaya kata-kata Sueyao, tapi saya yakin pasti akan ada saudara perempuan Sueyao di antara para pelamar. Li Ruoxi berkata sambil tersenyum. Wajah Hu Sueyao memerah karena malu dan dia tidak tahu harus berkata apa. Sueyao juga gadis yang baik. Pasti ada banyak orang yang mengejarnya. Baik Li Boyang dan Jiang Qing pernah ke sini sebelumnya, bagaimana mungkin mereka tidak melihat apa yang dipikirkan Hu Sueyao. Namun, di mata mereka, Hu Yidao adalah penyelamat mereka. Dan Hu Sueyao mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Ji Fei terakhir kali. Yang terpenting mereka percaya pada Ji Fei. Siapa yang berani mencurahkan 500 juta untuk pengembangan keluarga Li 5 tahun lalu? Lagi pula, siapa yang bisa menjamin Li Ruoxi tidak akan jatuh cinta atau menikah dengan orang lain dalam 5 tahun ke depan? Ini menunggumu, ini patut dipuji. Hu Sueyao tidak tahu harus menjawab apa. Aku lapar sekali. Kapan kita akan makan? Suara Tong Tong yang kekanak-kanakan dan imut terdengar, menghilangkan rasa malu. Makanannya siap disajikan, kata Ji Fei sambil tersenyum. Bagus sekali, aku ingin makan lebih banyak,
Tong Tong bertepuk tangan kecilnya. Haha, semua orang terhibur dengan kata-kata Tong Tong. Di dalam mobil di luar Hotel Ninghai, 4 pria mengenakan pakaian hitam dan duduk di dalam mobil hitam, hampir menyatu dengan malam. Mereka berempat terus menatap mobil BMW di luar Hotel Ninghai. Itu adalah mobil yang baru saja dikendarai Ji Fei dan yang lainnya. Didi, tiba-tiba ponselnya berdering, dan kopilot segera menekan untuk menjawabnya. Nomor 1 Long Xiang Yuan telah didekorasi, terdengar suara wanita. Oke, kami menunggu di sini untuk memulai. Setelah pria itu selesai berbicara, dia menutup telepon dengan keras. Orang yang bertanggung jawab mengemudi berbalik dan melihat. Mengapa kita tidak segera bergegas dan memanfaatkan kerumunan dan kekacauan untuk menyerang mereka? Ansi Lixiang berkata bahwa Ji Fei sangat cakap, dan kami khawatir kami tidak akan berhasil memperingatkannya, jadi kami harus mengambil pendekatan yang aman. Kata pria di kopilot, 3 lainnya segera mengangguk. Mereka masih mengetahui level Ansi Lixiang di kamar pribadi. Feng Huang dan Qi Yuan juga telah tiba, dan semua orang mulai makan dengan gembira. Ayah, ayo bersulang untukmu bersama. Ji Fei mengambil gelas anggur dan berkata, Oke, anggur ini seperti yang ku bilang. Kita tidak akan mabuk sampai hari ini. Li Boyang senang dari lubuk hatinya. 5 tahun lalu, keluarga Li masih berupa bengkel kecil. Namun Ji Fei yang berusia 18 tahun mampu memberikan dirinya 500 juta untuk dikembangkan. Kesenjangan ini, langit dan bumi, perasaan ini, sangat indah. Semua orang mengambil gelas dan minuman mereka, dan hendak minum bersama, ketika Tong Tong tiba-tiba berteriak. Kamu tidak boleh minum, seseorang akan segera membunuh kita. Gelas anggur yang dibawa Li Boyang ke mulutnya tiba-tiba tumpah dengan jabat tangannya. Yang lain juga meletakkan gelas anggur mereka dan menatap Tong Tong dengan pertanyaan di mata mereka. Tong Tong, apa kamu tahu di mana mereka berada? Tong Tong menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi aku tetap di sini. Tong Tong berkata seminggu yang lalu bahwa seseorang ingin membunuh Ji Fei, dan hari ini dia menggoda Asos seperti ini. Tong Tong berkata lagi bahwa seseorang ingin membunuh Ji Fei. Semua orang dengan mudah menghubungkan hal-hal ini dan melihat ke arah Ji Fei. Ji Fei tersenyum, kami sepakat bahwa kami akan mabuk sebelum berhenti, jadi bagaimana mungkin kami tidak minum? Nadanya penuh ketenangan dan ketenangan. Hal ini membuat orang-orang yang gugup merasa lega. Tetapi Jiang Qing memandang Li Boyang, kamu tidak bisa meminumnya. Li Boyang mengangguk, tentu saja kamu tidak boleh minum. Ji Fei dan aku masih punya banyak waktu untuk minum di masa depan, dan hari ini tidak akan kekurangan. Jiang Qing mengangguk puas dan menatap Ji Fei. Ji Fei langsung menggelengkan kepalanya. Kamu sebenarnya tidak perlu mengingatnya, ini hanya masalah sepele. Ji Fei, jangan pamer, kamu tidak bertanggung jawab kepada kami. Li Ruoxi memarahi dengan tidak puas. Ruoxi benar, saya setuju dengan keputusan saudari Ruoxi. Sui Muhan dan Hu Sueyao juga berkata satu demi satu. Ayo lakukan ini, kamu makan dulu. Aku akan keluar dan mengurus semuanya, lalu minum saat aku kembali. Qi Yuan tahu bahwa Ji Fei benar-benar tidak memasukkan orang-orang ini ke dalam hatinya, tetapi dia juga melihat bahwa jika dia tidak menghadapinya, orang-orang ini pasti tidak akan bisa makan dengan tenang dan meminta bantuan. Pergi, Ji Fei mengangguk. Qi Yuan berdiri sambil tersenyum. Makan saja perlahan. Aku akan memastikan memberi Paman Li minuman saat aku kembali. Setelah Qi Yuan selesai berbicara, dia pergi dengan mudah. Tong Tong tiba-tiba berteriak, Paman Qi Yuan, sepertinya ada mobil hitam di tempat parkir.
dan ada juga di Longxiang Yuan tempat kami tinggal. Qi Yuan bahkan tidak menoleh ke belakang, hanya memberi isyarat oke dan berjalan keluar. Jiang Qing masih ingin berbicara, tetapi Feng Huang mengambil inisiatif dan berkata, "Bibi, jangan khawatir. Ayo makan." Ji Fei mengangkat gelasnya dan berkata, "Ayah, aku menghormatimu." Melihat Ji Fei benar-benar tidak menganggapnya serius, semua orang perlahan-lahan menjadi santai dan mulai makan. Bersambung.